Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, suatu sukacita yang amat sempurna dalam hidup ini bila senantiasa kita tetap dekat bersama dengan firman Tuhan. Saatnya kita mendengarkan renungan harian ini, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, pada hari ini Rabu 23 Maret 2022, renungan bagi kita diambil dari Zakaria 8 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Adapun topik daripada renungan ini adalah pulang untuk bersuka cita. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, pada hakikatnya di dalam kehidupan ini kita sedang menjalani sebuah journey atau dikatakan suatu perjalanan. Kita dapat berjalan begitu jauh, tetapi pada suatu saat nanti kita akan kembali ke tempat dari mana kita berasal. Di dalam rangka perjalanan kehidupan ini, barangkali kita keluar dari jalur dan menjauh dari yang semestinya. Namun ketika kita mendengarkan dan merespon ketukan Tuhan di dalam hati kita masing-masing, maka saat itulah kesempatan bagi kita untuk pulang, untuk kembali kepada Tuhan, yang mana Dia dengan senang hati menyambut dan menantikan kedatangan kita. Renungan hari ini berkata, aku akan membawa mereka pulang. Yerusalem sebagai kota Allah akan menjadi tempat tinggal daripada umatnya. Israel yang tadinya terbuang akan dipulihkan, akan diberikan kehidupan yang baru.
Mereka akan menjadi umat Allah, dan Allah lah yang akan disembah, dipuji di dalam kesetiaan dan kebenaran. Suatu restorasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Allah, agar mereka kembali kepada bagaimanakah Allah menjadikan mereka dari semula sebagai umat kesayangan itu. Untuk itu, kisah ini juga menjadi perenungan yang amat dalam bagi kita saat ini. Sebuah pertanyaan, sedang di manakah kita berada ketika ini? Sedang di manakah kita di dalam kehidupan ini? Apakah itu sudah seturut dengan yang Allah kehendaki atau bahkan dibalik daripada semua yang Allah kehendaki? Namun satu hal yang paling indah ialah bahwa Allah hendak menuntun kita agar pulang. Agar pulang. Maka kemanakah Allah hendak menuntun kita pulang? Bila mana Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, di antara kita ada yang terlalu begitu sibuk dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, baik di dalam pekerjaan ataupun di dalam tugas-tugas, ataupun di dalam rangkaian kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga tanpa sadar kita tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Kita telah meninggalkannya dan terus berjalan jauh dan semakin jauh. Mungkin juga kita telah memilih dunia yang fana daripada kebahagiaan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Maka kini kita diajak, Tuhan memanggil kita, mengajak saudara sekalian untuk kembali dan pulang agar kita beroleh keselamatan itu. Tuhan tidak membiarkan kita hanyut oleh arus zaman ini. Dia merindukan anak-anaknya yang telah meninggalkannya, bahkan yang telah begitu jauh sekalipun untuk kembali kepadanya. Tuhan menyambut dengan penuh sukacita di dalam pelukannya dan akan melimpahkan kita kepada berkat-berkat yang daripada Tuhan. Itulah yang hendak Tuhan nyatakan di dalam perjalanan kehidupan ini. Saudaraku sekalian, kisah perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Lukas 15 menggambarkan suasana hati Bapa di dalam Yesus Kristus yang begitu jelas menyambut kita. Anak bungsu di dalam perasaan hatinya yang begitu berkecamuk antara takut dan menyesal. Namun ketika itu ia tahu bahwa tidak ada tempat yang lebih baik selain daripada berada di rumah ayahnya. There is no place like home. Itulah kerinduannya. Sehingga ia pulang. Dan Yesus kembali berkata, suatu kemenangan terjadi ketika itu. Di mana ketika anaknya itu masih jauh, dan ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Ayahnya berlari untuk mendapatkan anaknya itu lalu merangkul dan menciumnya. Kasih dan kegirangan ayah menyambut anaknya tidak sampai hanya di sana saja. Tetapi diberikan kepada hal yang lebih baik lagi. Diberikan jubah yang baik. Diberikan sepatu. Dan juga diberikan kepadanya cincin. Bahkan menyembelih anak sapi yang tambun kepada anaknya. Nah, sahabat firman Tuhan yang terkasih, melalui kehidupan kita di dalam dosa, di dalam pelanggaran, di dalam pembangkangan yang kita lakukan, seharusnya kita
akan binasa. Tetapi Allah menganugerahkan kasih-Nya kepada kita oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Maka ketahuilah bahwa kedatangan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk mencegah agar kita tidak masuk dalam kematian kekal, tetapi memberikan kepada kita jalan keselamatan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 9 ayat 13b, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa." Artinya untuk menyelamatkan mereka yang sempat hilang. Dan kita juga terpanggil ke sana. Maka keselamatan adalah anugerah terbesar yang Allah sediakan melalui Yesus Kristus untuk kita. Bahkan Ia siap melempar dosa-dosa kita jauh ke dalam tubir laut. Membuang dosa-dosa kita sejauh timur dari barat. Maka bila saat ini kita menyadari kita telah berjalan begitu jauh dan meninggalkannya, marilah, kembalilah pulang. Ingatlah betapa besar kasih Allah untuk kita, yang merelakan anaknya yang tunggal ke tengah-tengah dunia ini agar kita tidak binasa, melainkan kepada kita beroleh kehidupan yang kekal. Itulah yang perlu kita renungkan pada masa-masa Prapaskah ini di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Saatnya bagi kita untuk pulang di dalam perjalanan kehidupan ini. Pulang di dalam tuntunan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terkhusus bagi saudara-saudaraku sekalian yang merasa sedih oleh karena ditinggal daripada orang-orang yang terkasih, oleh karena duka cita, maka saat ini kepada kita diajak, jangan larut di dalam kesedihanmu. Kita tidak perlu merasa takut, kita tidak perlu merasa ragu dan bahkan khawatir. Tetapi ketahuilah bahwa mereka telah kembali, telah pulang bersama-sama dengan Bapa di surga. Mereka telah memasuki kehidupan di Yerusalem yang baru, agar di sana tiada lagi suka, keluh, kesah, dan berbagai beban yang terjadi di dalam kehidupannya. Mari, saudaraku sekalian, saatnya kepada kita untuk pulang kepada Allah yang menyambut kita, menghantarkan kita kepada keselamatan. Ketika kita pulang, bukan berarti kita tidak memiliki tempat lagi. Ketika kita pulang, bukan berarti kita sedang berkabung atau bersedih. Tetapi ketika kita pulang, adalah ketika kita sadar, kehidupan kita adalah hanya untuk Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, untuk menikmati sukacita dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Hati kami senantiasa bersyukur kepadamu atas berkat yang kami peroleh. Terlebih-lebih pada saat ini, ketika kami selalu dekat kepada firman-Mu, kami disapa untuk pulang, menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Dari sana kami dapat mengetahui bahwa di dalam Tuhanlah segala apa yang baik Engkau sediakan. Meskipun di dalam kehidupan ini kami berjumpa dan mengalami berbagai beban, pergumulan yang begitu berat, kesusahan, duka cita, kesedihan. Tetapi kini kami datang kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah keselamatan dan kebaikan bagi setiap orang-orang yang berseru-seru kepadamu. Sertailah hati kami dan diri kami, agar tetap teguh di atas dasar iman, dan firman-Mu ini
menjadi kekuatan baru bagi kami sekalian. Berkatilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberkati, menyertai, dan menyediakan segala berkat anugerah kemurahan-Mu bagi mereka sekalian. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudaraku sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Horas.